Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan persiapan untuk memasuki perkuliahan pada program PPG dalam jabatan Guru PAK dan Budi Pekerti, di sini saya akan berbagi sedikit informasi seputar rekognisi pembelajaran lampau atau yang lebih dikenal dengan istilah RPL. Nah, rekognisi pembelajaran lampau ini Bapak Ibu merupakan satu bagian atau tahapan yang sangat penting mengawali seluruh rangkaian perkuliahan di program pendidikan profesi guru ini, dan di dalamnya ada sejumlah dokumen yang harus kita persiapkan dan kita mengirimnya pada LMS yang ada. Dokumen-dokumen apa saja itu di sini saya akan memperlihatkan apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, di sini tampilan dari aplikasi yang digunakan. Aplikasi SPACE itu singkatan dari Sistem Pembelajaran Agama Cara Elektronik. Nah, di sini sudah saya buka dengan akun saya. Kita langsung menuju pada menu RPL. Nah, di menu RPL ini Bapak Ibu ada sejumlah dokumen yang harus kita upload. Dokumen-dokumen itu terbagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama pengembangan kompetensi pedagogik, yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran, yang ketiga pengembangan kompetensi profesional, yang keempat pengelolaan administrasi pembelajaran, dan yang kelima inovasi pembelajaran. Nah, kita akan melihatnya satu persatu Bapak Ibu. Untuk pengembangan kompetensi pedagogik, ya, kita akan lihat dokumen apa saja. Nah, untuk pengembangan kompetensi pedagogik ini terlihat dokumen-dokumen yang sudah saya upload pada beberapa waktu yang lalu di awal pelaksanaan PPG dalam jabatan. Dokumen-dokumen yang diminta adalah dokumen yang berlaku untuk 6 tahun terakhir. Jadi terhitung mulai tahun ajaran 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 dan 22-23. Nah, ada 6 tahun dengan 12 semester. Nah, di setiap semester itu Bapak Ibu kita harus mengupload dokumen. Di sini dokumennya adalah, ya, kita tunggu sebentar, dokumennya adalah SK pembagian tugas mengajar. Jadi SK pembagian tugas mengajar ini yang harus kita upload di LMS, di mana SK itu adalah SK yang diterbitkan sekali lagi dari tahun 2017 18 semester 1 2 sampai tahun pelajaran 2022-2023 semester 2. Nah, itu kita upload di bagian pengembangan kompetensi pedagogik. Selanjutnya untuk bagian yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran Bapak Ibu, ya, kita tunggu sebentar. Di bagian penyusunan perangkat pembelajaran ini juga terdapat sejumlah dokumen yang juga harus dipersiapkan dan diupload di LMS. Di antaranya ada silabus, ada promes, ada RPP, ada prota, ada materi ajar, ada LKPD, ada alat peraga, ada instrumen penilaian dan lainnya. Lainnya itu dokumen-dokumen yang tidak termasuk dari poin-poin yang di atas ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat salah satu contoh, misalnya silabus. Kita coba lihat dokumennya seperti apa. Di sini kita diminta untuk dokumen silabus kita simpan dulu ke drive, Google Drive, lalu link drive tersebut kita copy dan kita pastekan di suatu lembar kerja Word. Setelah itu lembar kerja Word tersebut kita convert ke PDF. Nah, file PDF inilah yang nanti kita akan upload di LMS kita. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Silabus ini pun adalah silabus yang berlaku untuk 6 tahun terakhir, seperti yang sudah saya sebutkan di muka tadi. Demikian juga untuk program semester, RPP, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, itulah dokumen di bagian kedua. Kita lanjut pada bagian yang ketiga, pengembangan kompetensi profesional. Nah, di bagian pengembangan kompetensi profesional ini ada satu dokumen yang diminta, yaitu sertifikat pelatihan. Jadi Bapak Ibu, misalnya sertifikat workshop, sertifikat pelatihan daring, atau penyusunan
soal ujian atau lain-lain itu Bapak Ibu bisa upload. Khususnya sertifikat yang diterbitkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di bagian yang keempat, yaitu pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, di bagian pengelolaan administrasi pembelajaran ini pun ada dokumen yang harus kita upload. Kita bisa lihat di sini dokumennya apa. Iya. File ini adalah file surat keterangan kepala sekolah. Jadi surat keterangan yang dimaksud di sini adalah surat keterangan yang dibuat oleh kepala sekolah yang menerangkan bahwa seluruh dokumen perangkat pembelajaran kita itu telah diperiksa dan disahkan oleh kepala sekolah. Dan juga dokumen-dokumen yang kita upload di LMS, baik itu silabus, RPP, program tahunan, program semester, itu semua memang benar ada dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam surat keterangan ini isinya menerangkan hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu, untuk dokumen surat keterangan tersebut juga berlaku untuk 6 tahun atau 12 semester. Jadi Bapak Ibu uploadnya per semester. Jadi contoh tadi misalnya SK pembagian tugas. Nah, ada sekolah yang membuat SK pembagian tugas itu dengan sistem tahun pelajaran. Jadi satu SK dibuat berlaku untuk 1 tahun pelajaran. Nah, maka cara uploadnya adalah SK tersebut diupload sebanyak 2 kali, di semester 1 dan di semester 2. Tetapi ada juga sekolah yang menerapkan pemberlakuan SK pembagian tugas itu per semester. Maka silakan SK untuk semester 1 diupload di semester 1, SK untuk semester 2 silakan diupload di semester 2. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada bagian yang kelima, yaitu inovasi pembelajaran. Nah, di bagian inovasi pembelajaran ini Bapak Ibu juga ada file yang kita harus upload di LMS kita. Dokumen yang kita upload ini adalah inovasi pembelajaran yang kita lakukan. Nah, contoh bentuk inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah video sumber belajar, di mana saya membuat video yang berisi penjelasan materi ajar yang diupload di YouTube channel ini, lalu linknya di copy kemudian dipastekan ke lembar kerja Word, kemudian lembar kerja Word tersebut di convert ke PDF, dan file PDF yang berisi link YouTube itulah yang kita upload di LMS Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sekilas tentang dokumen RPL yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebelum memasuki proses pembelajaran PPG. Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit informasi yang dapat saya bagikan lewat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.